Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam pembahasan materi siklus akuntansi perusahaan jasa. Dalam siklus akuntansi ada 3 tahap, yaitu tahap pencatatan, tahap pengiktisaran, tahap pembuatan laporan keuangan. Dalam setiap tahap itu saling berkaitan, jadi kita harus paham dari tahap pencatatan sampai pembuatan laporan keuangan. Yang kita bahas hari ini hanya pada tahap pencatatan. Pada tahap ini ada karakteristik perusahaan jasa, mekanisme debit dan kredit, jurnal umum, dan buku besar. Sebelum ke pokok pembahasan, perhatikan gambar berikut. Apa yang adik-adik lihat pada gambar tersebut? Gambar tersebut adalah salah satu perusahaan jasa, yaitu laundry dan bengkel. Tahukah adik-adik pengertian perusahaan jasa? Sebelum membahas perusahaan jasa, kita perlu mengetahui perusahaan secara umum. Perusahaan adalah suatu organisasi yang didirikan oleh seseorang atau sekelompok orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan produksi dan distribusi, baik barang maupun jasa, dengan tujuan memperoleh keuntungan. Perusahaan dapat dibedakan menjadi 3, yaitu perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Perusahaan dagang adalah perusahaan dengan aktivitas membeli dan menjual kembali barang tanpa harus merubah bentuk barangnya. Contoh perusahaan dagang yang sering kita temui yaitu supermarket, gerai retail maupun toko kelontong. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang mengolah barang mentah menjadi barang setengah jadi maupun barang jadi yang mempunyai nilai jual. Dengan demikian, semakin banyak permintaan, maka semakin banyak penawaran yang dilakukan perusahaan untuk memenuhi permintaan konsumen. Sedangkan perusahaan jasa merupakan perusahaan yang didirikan seseorang atau sekelompok orang yang kegiatan pokoknya bergerak dalam bidang pelayanan jasa atau menjual jasa. Perusahaan jasa yang banyak dijumpai di sekitar kita antara lain bengkel, jasa pengiriman, salon, dan masih banyak lagi. Dari pengertian tersebut dapat diuraikan karakter perusahaan jasa, yaitu 1. Tidak berwujud atau abstrak atau tidak dapat dilihat. 2. Tidak dapat disimpan karena tidak berwujud. 3. Tidak dapat dipisahkan antara produk yang dihasilkan dengan kegiatan konsumsinya, harus dilakukan secara bersama-sama. 4. Produk yang dihasilkan atas jasa bervariasi. Macam-macam bukti transaksi, yaitu memo, faktur, nota, cek, kwitansi, dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan menganalisis bukti transaksi. Tapi sebelum kita analisis bukti transaksi, kita harus tahu dulu di sini mekanisme debit dan kredit. Perlu kalian ketahui dan ingat, setiap akun yang bertambah ditulis di sisi debit, ada akun aset, private, dan beban sisa ditulis di kredit. Perhatikan contoh berikut. Pada bulan Juli tahun 2020, Hadi mendirikan usaha bengkel. Transaksi yang terjadi selama bulan Juli tahun 2020 sebagai berikut. 1 Juli, Hadi menyetorkan uang tunai Rp8.500.000, perlengkapan Rp3.250.000, peralatan Rp6.250.000, dan sepeda motor Rp20.750.000 sebagai modal usaha. Jadi ada kas bertambah, perlengkapan bertambah, peralatan bertambah, kendaraan bertambah. Begitu juga pada 2 Juli, kalian perhatikan pada tabel. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu jurnal umum. Jurnal umum adalah lanjutan dari analisis transaksi. Jurnal umum adalah media untuk mencatat semua transaksi yang terjadi dalam proses akuntasi. Pada umumnya jurnal umum ini, kita tulis dulu judulnya perusahaan apa. Kemudian di tabelnya ini ada tabel tanggal, keterangan atau akun, REF, debit, dan kredit. Jadi ingat, sisi debit dan kredit harus seimbang atau balance. Contoh membuat jurnal umum:
1 Juli, Hadi menyetorkan uang tunai Rp8. 500.000, perlengkapan Rp3.250.000, peralatan Rp6.250.000, dan sepeda motor Rp20.750.000 sebagai modal usaha. Sehingga ketika ditulis kas, perlengkapan, peralatan, kendaraan di sisi debit, dan modal di sisi kredit. Dan pada tanggal 2 Juli, perlengkapan ditulis di sisi debit dan kas di sisi kredit. Dan lanjutkan, kalian perhatikan tanggal 4 sampai tanggal 31. Perlu kalian ingat, yang dicatat di kolom debit adalah kas. Preve, bebab bertambah, dan sisanya ditulis di sisi kredit. Kegiatan selanjutnya adalah buku besar. Buku besar merupakan tahap pencatatan terakhir dalam akuntansi yang terdiri dari ringkasan data yang sudah dikelompokkan atau diklasifikasi yang bersumber dari jurnal. Sebelum kita ke contoh buku besar, perlu kalian ketahui bentuk-bentuk buku besar. Ada bentuk T. Bentuk T di sini bentuk seperti huruf T. Ada bentuk 2 kolom, ada bentuk 3 kolom, dan ada bentuk 4 kolom. Perhatikan tabel di sebelah kiri adalah jurnal umum, dan di sebelah kanan adalah buku umum pada akun kas. Jadi setiap kas yang berada di sisi debit atau di sisi kredit, semua itu disatu-tabelkan seperti tabel berikut. Selanjutnya perhatikan buku besar modal dan pendapatan jasa. Perlu kalian ingat, buku besar itu hanya memisahkan akun yang sama menjadi satu tabel, yang awalnya di jurnal umum digabungkan. Jadi pembahasan di tahap pencatatan telah selesai. Pertemuan selanjutnya kita akan bahas tahap selanjutnya. Sekian video pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum.